Tanaman yang baru saja mengalami perjalanan panjang karena pembelian via online shop bisa diberikan dari vitamin B1 ya, agar tidak stres atau tidak mati pada saat sampai di rumah. Cara penggunaan vitamin B1 pada tanaman hias. Nah, seperti teman-teman lihat, di depan saya ini ada beberapa jenis tanaman hias yang saya miliki guys. Di depan saya ini adalah salah satu atau beberapa bagian dari koleksi tanaman hias saya yang akan saya tunjukkan buat teman-teman sebagai uji praktek buat penggunaan vitamin B1 pada tanaman hias kita guys. Nah, sebenarnya apa sih manfaat vitamin B1 itu buat tanaman hias guys? Nah, manfaat vitamin B1 pada tanaman hias kita di rumah diantaranya adalah mencegah dan mengurangi stres pada tanaman hias, meningkatkan proses adaptasi buat tanaman hias di lingkungan yang baru, membuat tanaman hias menjadi segar, dan yang terakhir adalah mempercepat tumbuhnya akar dan mempercepat tumbuhnya jaringan baru pada tanaman hias kita guys. Nah, itulah manfaat-manfaat vitamin B1 untuk tanaman hias kita di rumah guys. Nah, paham kan sekarang? Nah, dari keempat koleksi tanaman hias saya ini itu mempunyai momentum yang tepat, yaitu untuk pemberian vitamin B1 guys. Kenapa sangat tepat momentumnya? Karena ini adalah tanaman hias Aglaonema yang baru saya beli dari online shop guys. Tanaman yang baru saja mengalami perjalanan panjang karena pembelian via online shop bisa diberikan dari vitamin B1 ya, agar tidak stres atau tidak mati pada saat sampai di rumah. Nah, lalu untuk tanaman sukulen ini guys, itu juga baru saya beli dari dataran tinggi guys. Kebetulan si penjualnya dari tanaman sukulen ini itu berada di dataran tinggi, sedangkan saya berada di dataran rendah. Nah, untuk mempercepat adaptasi itu dari dataran tinggi ke dataran rendah, saya membutuhkan yang namanya pemberian vitamin B1 pada tanaman sukulen ini guys. Lalu yang ketiga ini adalah tanaman Dracena yang akan saya adaptasikan dengan penyinaran sinar matahari secara langsung guys. Karena sebelumnya ini tanamannya agak layu ya, dimana kekurangan sinar matahari. Sedangkan kalau kita berikan sinar matahari secara mendadak, biasanya juga tanamannya akan cepat gosong atau mengering. Nah, untuk proses adaptasi atau penyinaran sinar matahari secara langsung, saya juga membutuhkan yang namanya vitamin B1 untuk adaptasi dari tanaman Dracena ini. Nah, lalu buat teman-teman yang sedang uji coba praktek dari perbanyakan sebuah tanaman hias, misalkan dengan sistem stek ataupun cangkok, juga bisa dengan pemberian atau bantuan dari vitamin B1 agar munculnya akar-akar baru pada stek yang kita lakukan guys. Nah, itulah manfaat vitamin B1 untuk tanaman-tanaman yang kebetulan di depan saya ini. Lalu dari mana kita bisa mendapatkan vitamin B1 buat tanaman hias kita di rumah guys? Nah, ini salah satu sumber dari vitamin B1 yang bisa kita berikan pada tanaman hias kita di rumah guys. Nah, ini dia guys, satu vitamin B1 produksi dari Liquinox. Ini sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman hias kita di rumah ya guys. Manfaatnya seperti yang sudah saya katakan tadi di awal video, sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman hias kita di rumah guys. Sebelum menuju ke arah sana, saya akan tunjukkan dulu ya beberapa koleksi tanaman hias saya yang ada di depan saya ini guys. Nah, ini adalah koleksi tanaman hias Aglaonema Red Queen ya, yang masih menginjak usia remaja. Lalu ini ada dua jenis dari koleksi tanaman hias sukulen. Nah, ini dia. Tanaman hias sukulen ini sangat unik ya, sangat cantik apabila kita taruh misalkan di meja kantor ataupun di meja teras rumah guys. Lalu yang terakhir yang di belakang sendiri itu adalah tanaman Dracena atau bambu Jepang. Kalau orang-orang bisa menyebutnya Dracena ya. Nah, bahan-bahan yang perlu kita persiapkan adalah air bersih ya tentunya ya. Air bersih ini saya persiapkan sebanyak 5 liter di ember seperti ini ya guys. Nah, kalau sudah kita persiapkan air bersihnya 5 liter, sekarang kita berikan untuk vitamin B1-nya ini ya. Untuk air bersih 5 liter, berapa banyak sih vitamin B1-nya? Kita buka dulu ya untuk tutup botolnya. Nah, untuk air bersih 5 liter, dosisnya adalah 1 sendok makan untuk 1 vitamin B1 ini. Nah, seperti ini ya guys. Nah, ini 1 sendok makan. Lalu kita larutkan ke dalam air 5 liter. Kemudian kita aduk-aduk. Kita aduk ya sampai larut. Nah, kalau sudah larut, kita bisa langsung menyemprotkan atau memberikan di media tanamnya. Tapi untuk hasil yang lebih baik lagi, kita bisa mencampurkannya dengan pupuk organik cair guys. Pupuk organik cairnya apa? Teman-teman bisa mencampurnya dengan misalkan fermentasi dari air cucian beras dan gula merah serta IM4. Tapi kalau tidak mau capek, bisa menggunakan pupuk organik buatan saya ini yang terbuat dari ekstrak daun kelor yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman hias apapun. Nah, yuk kita berikan. Nah, kita bisa berikan ya
untuk pupuk organik cair buatan saya ini. Silakan yang mau pesen pupuk organik cair buatan saya ini WA aja ya di nomor 0812 874 7041. Nah, yuk kita berikan pupuk organik cairnya. Nah, kita berikan lalu kita aduk lagi. Sekarang kita bisa masukkan ke dalam alat sprayer. Nah, seperti ini ya guys. Kita masukkan. Kalau sudah, kita tutup ya. Sekarang kita semprot untuk tanaman-tanaman hias depan saya ini ya, di daun-daunnya secara merata. Nah, ini juga untuk tanaman sukulennya. Nah, ini kalau sudah merata mengenai semua daun-daunnya dan batang-batang tanaman hiasnya, kita bisa menyiramnya ke bagian media tanamnya. Nah, seperti ini ya guys. Ini kita ambil untuk campuran pupuk organik cair dan vitamin B1 nya kita siramkan ke bagian perakarannya. Nah, seperti ini. Lalu untuk sukulen apakah perlu disiram ke bagian media tanamnya? Tidak perlu ya. Untuk khusus tanaman sukulen itu untuk penyiramannya cukup di daunnya aja, tidak perlu ke bagian akarnya. Karena sukulen ini biasanya kalau kita siram di bagian akarnya mudah sekali membusuk ya. Detail untuk perawatan tanaman sukulen ini nanti ya ditunggu video berikutnya. Buat teman-teman yang penghobi dari tanaman sukulen dan kaktus mini, ditunggu untuk video detailnya perawatan tanaman sukulen agar semakin subur. Makanya subscribe channel ini agar bisa mendapatkan video-video terbaru yang sangat informatif dan sangat penting untuk perawatan tanaman hias kita di rumah. Nah, lalu untuk proses pemberian seperti ini itu berapa kali guys? Nah, untuk proses adaptasi kita bisa berikan seminggu sekali. Tapi kalau tanaman hias normal yang tidak mengalami kendala apapun, kita bisa memberikannya 2 minggu sekali ya guys. Karena vitamin B1 ini bukan hanya untuk tanaman yang sedang stres atau proses adaptasi, tapi juga agar tanamannya semakin kelihatan segar dan proses pertumbuhannya juga semakin cepat guys. Jadi selalu gunakan vitamin B1 pada campuran pemupukan yang kita lakukan. Misalnya pada pemupukan NPK atau pupuk organik, kita bisa berikan atau dicampurkan vitamin B1 ini di larutan tersebut. Paham ya? Nah, itulah cara pemberian vitamin B1 pada tanaman hias kita di rumah guys. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan ya tulis saja di kolom komentar, nanti saya akan mencoba menjawabnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah.